Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas cerita tentang pencurian anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Bagaimana ya kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Judy would tape her mouth shut because she just didn't want to hear her mouth. She didn't want to hear her talking, so she would tape her mouth shut. She thinks that probably happened when her stepfather would grab her by her long hair and slam her head against the concrete driveway repeatedly when she was just 6 or 7 years old. Bobby Justinette lahir pada tanggal 4 Desember 1981 di Skidmore, Missouri, Amerika. Dia dikenal sebagai wanita yang ramah yang sering membangkitkan semangat teman-temannya dengan sikap positifnya. Selain bekerja dengan menjual anjing, dia juga bekerja di pabrik Kawasaki di dekat Maryville. Bobby lulus dari SMA Northway Hall di Graham, Missouri pada tahun 2000. Lalu dia dan suaminya menjalankan bisnis pengembangbiakan anjing dari rumah mereka. Bobby bertemu dengan Lisa melalui acara pertunjukan anjing dan terus berhubungan di chatroom online untuk peternak dan penggemar red terrier selama berminggu-minggu lamanya. Bobby saat itu sedang mengandung anak pertamanya. Lalu Lisa juga memberi kabar kalau dia juga sedang mengandung. Hal ini menyebabkan pertemanan mereka semakin erat. Mereka juga bertukar email untuk mengobrol tentang kehamilan mereka. Lisa Mary Montgomery tinggal di Melbourne, Kansas. Saat dia masih di dalam kandungan, ibunya mempunyai kecanduan terhadap miras, menyebabkan dia dilahirkan dengan kerusakan otak permanen. Ayah kandungnya meninggalkan rumah dan meninggalkan Lisa diasuh oleh ibunya. Dia dibesarkan di dalam keluarga yang sering melakukan kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Ada dugaan dia sempat dilecehkan secara seksual oleh ayah tirinya sejak usianya 11 tahun. Kemudian dia mencari pelarian melalui minum minuman keras. Ketika usianya 14 tahun, ibunya mengetahui tentang pelecehan itu. Tapi bukannya membela anaknya sendiri, dia malah mengancam putrinya dengan senjata api. Lisa mencoba untuk melarikan diri dari rumah dengan menikah pada usianya yang ke-18 tahun. Tetapi pernikahannya malah mengakibatkan pelecehannya lebih lanjut terhadapnya. Lisa memiliki 4 anak dari pernikahannya sampai akhirnya dia menjalani tubektomi di tahun 1990, yaitu proses sterilisasi sehingga dia tidak akan bisa hamil lagi. Pada tanggal 16 Desember 2004, Lisa mengemudi sejauh 280 km dari rumahnya di Kansas ke Skidmore, di mana dia membuat janji dengan Bobby untuk melihat beberapa anak anjing miliknya. Namun hari itu bukan Lisa yang diharapkan Bobby datang, melainkan seorang wanita bernama Daleen Fisher, yaitu nama bohongan yang dibuat oleh Lisa untuk berpura-pura membeli anak anjing Bobby. Ketika Bobby membuka pintu rumahnya, Lisa langsung memasuki rumah Bobby dan menghabisi nyawanya dengan menekan lehernya. Lisa kemudian memotong perut Bobby dan mengeluarkan bayi dari rahimnya, kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Polisi tidak melihat ada tanda-tanda masuk secara paksa ke dalam rumah, sehingga polisi menyimpulkan kalau Lisa datang dan menyamar sebagai salah satu pelanggan yang akan membeli anjing Bobby. Hal ini juga diketahui bahwa Bobby hari itu sedang menunggu kedatangan calon pembeli untuk anjing terrier mereka. Bobby ditemukan tergeletak dalam genangan merah yang banyak dan diketemukan ibunya kira-kira 1 jam setelah kejadian. Ibunya Becky Harper segera menelpon pihak berwenang dan melaporkan kejadian yang terjadi. Para medis tidak berhasil dalam upaya untuk menghidupkan kembali dan dia dinyatakan meninggal di rumah sakit St. Francis di Maryville. Di saat yang bersamaan, Lisa yang berpura-pura hamil menelpon suaminya mengabarkan saat dia sedang berbelanja, tiba-tiba perutnya kontraksi dan dia pun harus segera melahirkan anaknya. Penyelidik dengan cepat menyadari kalau Daleen Fisher tidak ada dan melacak Lisa menggunakan emailnya. Polisi berinisiatif untuk mendatangi rumah Lisa setelah melacak komunikasi online melalui alamat IP-nya.
Mereka berharap Lisa bisa menjadi saksi dan mendapatkan beberapa petunjuk darinya. Keesokan harinya, polisi mendatangi Lisa di kediamannya di Melbourne, Kansas. Seorang saksi menyatakan kalau dia melihat Lisa bersama bayinya, suaminya, dan kedua anaknya yang remaja pergi ke restoran untuk makan pagi. Namun tidak disangka saat polisi tiba di rumah Lisa, polisi melihat ada sebuah mobil yang cocok dengan deskripsi mobil yang terlihat di TKP. Dan saat mereka masuk ke rumah, mereka melihat Lisa sedang menonton TV sambil menggendong seorang bayi. Saat polisi menanyainya, Lisa menjawab dengan berantakan. Polisi pun menjadi curiga terhadapnya. Dan 1 jam kemudian dia pun akhirnya mengaku dan polisi segera menangkapnya. Bayi itu segera dikembalikan ke asuhan ayahnya, namun tetap dijalankan tes DNA untuk mengkonfirmasi identitasnya. Pada saat penangkapannya, muncul spekulasi kalau motivasi Lisa mencuri bayi itu karena mantan suaminya berencana untuk mengungkapkan bahwa dia telah berbohong tentang kehamilannya dalam upaya untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anak mereka. Lisa didakwa dengan pelanggaran federal, yaitu penculikan yang mengakibatkan kematian. Jika sampai terbukti bersalah, dia akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Pada pra-persidangan, seorang neuropsikolog bersaksi bahwa cedera kepala yang dialami Lisa merusak bagian otak yang mengontrol agresi. Pengacara pembelanya yang dipimpin oleh Frederick Duchard menegaskan bahwa dia menderita pseudocyesis, suatu kondisi mental yang menyebabkan seorang wanita yang mengira kalau dirinya hamil namun kenyataannya tidak. Tetapi diagnosis ini tidak disetujui oleh jaksa federal dan psikiater forensik Park Dietz. Pada tanggal 22 Oktober 2007, juri memutuskan Lisa bersalah dan menolak klaim pembelaan kalau Lisa mengalami delusi. Di tanggal 26 Oktober 2007, juri merekomendasikan hukuman mati dan secara resmi Hakim Gary Forner menjatuhkan hukuman mati kepada Lisa. Akhirnya Lisa dipenjara di Pusat Medis Federal Carswell di Fort Worth, Texas, di mana dia tinggal di situ sampai dipindahkan ke tempat eksekusinya. Dan dia pun menjadi satu-satunya wanita dengan hukuman mati di pusat medis itu. Sejak 2008, Lisa telah ditahan di penjara federal di Texas untuk narapidana wanita dengan kebutuhan medis dan psikologis khusus, di mana dia juga mendapatkan perawatan psikiatri. Sejak menerima tanggal eksekusi, dia ditempatkan dalam pengawasan bundir di sel yang terisolasi. Kasus ini menarik perhatian karena pengacaranya berargumen bahwa dia telah lama hidup dengan psikosis, gangguan bipolar, dan gangguan stres pasca trauma. Ini diakibatkan karena kerusakan otak permanen yang disebabkan dari kekerasan fisik yang didapatkannya sedari kecil. Juga menyatakan bahwa mengeksekusi individu dengan gangguan jiwa melanggar amandemen ke-8 Konstitusi Amerika. Tim pembelanya percaya saat kejahatan itu terjadi, Lisa dalam keadaan psikotik dan tidak 100% sadar. Tetapi keluarga korban mengatakan kalau pembunuhan yang dilakukan Lisa sangat mengerikan dan dia pantas dihukum mati terlepas dari kesehatan mentalnya. Lisa yang awalnya dijadwalkan akan dieksekusi pada tanggal 8 Desember 2020 akhirnya harus ditunda karena pengacaranya tertular COVID-19. Dan akhirnya diberikan tanggal eksekusi yang baru, yaitu 12 Januari 2021, yang akan dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan di Terre Haute, Indiana. Akhirnya hari eksekusi pun tiba. Di tanggal 13 Januari 2021, Lisa Montgomery menerima suntikan mematikan. Ketika ditanya apakah mempunyai kata-kata terakhir, dia menjawab tidak ada. Lisa dieksekusi oleh pemerintah federal Rabu pagi setelah beberapa upaya hukum untuk menunda tanggal eksekusi sampai Joe Biden yang menentang hukuman mati dilantik. Dan Lisa pun dinyatakan meninggal pada pukul 1:30 pagi. Dia menjadi tahanan federal wanita pertama yang dieksekusi dalam 67 tahun terakhir. Dan juga menjadi salah satu dari ketiga eksekusi terakhir di bawah kepresidenan Donald Trump. Jessica Lusenhope dari BBC menyatakan bahwa sebagian besar penduduk Skidmore mendukung eksekusi terhadap Lisa. Putri dari Bobby yang dinamai Victoria Jo saat ini sudah tumbuh menjadi seorang remaja.
Dan dia masih tinggal di daerah Skidmore bersama keluarganya yang melakukan segalanya untuk menjaga privasinya dan memastikan Victoria untuk memiliki kehidupan yang normal. Well, sekian dulu cerita kali ini. Bagaimana pendapatmu tentang kasus ini? Apakah Lisa memang pantas mendapatkan hukuman mati? Tulis ya nanti di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!